Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bertemu lagi ya dalam pembelajaran fisika pekan ini. Sebelum memulai pembelajaran kita hari ini, kita mulai dulu dengan doa. Ibu minta Andi untuk memimpin doa pada pagi hari ini. Setelah kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Ya, selesai ya. Apa kabarnya hari ini anak-anak? Baik. Alhamdulillah ya, mudah-mudahan kalian tetap semangat dan kita segera tatap muka ya. Selanjutnya, Ibu cek daftar hadir ya. Ada 5 siswa lagi yang belum isi ya. Minggu lalu ya, kalian sudah belajar tentang suhu. Kalian masih ingat ketika kalian melakukan pengukuran menggunakan termometer, cairan di dalam termometer itu bergerak naik dan turun ya, tergantung jenis zatnya yang kita ukur. Kira-kira itu kenapa? Jika dia panas, cairan tersebut akan meningkat. Jika dia suhunya benda tersebut dingin dan akan turun ke bawah. Jadi tergantung suhunya ya Imam ya. Nah, sekarang lihat gambar ini ya. Rel ini anak-anak ada celah ini ya. Bisa kalian lihat ya, ini ada celah. Ketika siang hari, rel ini celahnya menyempit. Kemudian relnya itu terlihat melengkung ya. Ada yang tahu kenapa? Karena kalau siang hari kan panas, nah kalau malam hari itu dingin. Jadi karena panasnya itu besi relnya tuh memanjang, Bu. Ya, karena siang hari panas ya. Beberapa peristiwa itu berkaitan dengan materi yang akan kita pelajari hari ini. Jadi hari ini itu kita akan belajar tentang pemuaian. Ibu sampaikan dulu tujuan pembelajaran kita dan kegiatan yang akan kita lakukan hari ini ya. Jadi hari ini kalian akan menganalisis pengertian pemuaian dengan mengamati dan melakukan percobaan. Nah, itu tujuan pembelajaran kita hari ini. Perhatikan gambar ini. Nah, ini ada 5 peristiwa. Yang pertama, mungkin ada yang pernah mengalami ketika menuangkan air panas ke dalam gelas ya. Gelasnya tiba-tiba pecah. Kira-kira kenapa? Karena gelas sebelumnya dingin tiba-tiba terkena air panas. Jadi dia pecah. Ya, karena mula-mula dingin tiba-tiba kena air panas ya. Nah, kemudian setrika otomatis ketika pertama dinyalakan ya. Nah, lampunya nyala, kemudian ketika sudah panas sekali, lampunya itu tiba-tiba mati ya. Ada yang mau menjelaskan kenapa kira-kira? Karena sudah panas, Bu. Ya, karena panas ya. Jadi sekarang kaca ini bingkainya ini dibuat renggang. Kenapa? Yang bisa jawab? Karena agar ketika terkena panas kacanya tidak pecah, Bu. Ya Zulfa ya. Jadi karena kalau kena panas biar kacanya nggak pecah ya Zulfa. Terima kasih. Kemudian untuk balon udara, Ibu mau setelkan video. Yang tahu kenapa balon udaranya bisa terbang dari video itu anak-anak? Karena ini, Bu, karena balon udara menjadi panas setelah adanya pembakaran, Bu. Oh iya, karena balon udaranya menjadi panas setelah adanya pembakaran ya. Oke. Nah, sekarang dari beberapa peristiwa tadi, ada yang mau menyampaikan tanggapan nggak? Dari kelima peristiwa semuanya dapat terjadi karena adanya panas. Mula-mula semua benda tidak kena panas. Saat adanya panas, suhunya berubah. Jadi semua peristiwa tersebut dapat terjadi karena perubahan menjadi lebih panas dari suhu awal. Ya. Oke, terima kasih ya, Nisa. Jadi menurut Nisa itu karena adanya perubahan suhu menjadi lebih panas dari suhu mula-mula. Oke, itu kita simpan ya. Nanti kita lihat betul nggak dari semua jawaban-jawaban tadi ya. Jawaban tadi rata-rata itu karena panas semua, jadi dia bendanya berubah ya. Ibu sudah bagikan LKPD ya di Google Classroom. Sudah di print semua LKPD-nya? Sudah, Bu. Di LKPD itu nanti kalian akan melakukan percobaan pemuaian logam ya pada aplikasi yang sudah terinstall di aplikasi. Sudah bisa semua menggunakan? Sudah, Bu. Sekarang boleh buka aplikasinya di HP. Sembari Ibu putarkan video tutorialnya ya. Pada video kali ini akan ditayangkan tutorial
percobaan pemuaian pada logam menggunakan aplikasi virtual laboratorium. Tadi sudah Ibu tampilkan video tutorialnya, jadi kalian silahkan lakukan percobaan sesuai LKPD. Kemudian sekarang kalian masuk ke room kelompoknya masing-masing ya. Jadi sembari percobaan menggunakan HP-nya masing-masing, sembari literasi dan diskusi, ikuti petunjuk yang ada di LKPD sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Ibu persilahkan untuk masuk di kelompoknya. Kalau punya hikmah itu rumusan masalahnya tentang rel kereta. Jadi apa jadinya bila sambungan pada rel kereta tidak diberi celah? Kalau punya yang lain? Kalau punya saya, apakah benda-benda tersebut sama-sama mengalami perubahan suhu? Itu kalau saya panjang benda, besarnya, perubahan suhu, jenisnya, jenis zat, padatnya, udah itu aja, cuma 3. Kesimpulannya? Faktor-faktornya, terus itu lagi. Ya, sudah balik ke room utama ya. Selanjutnya, kalian sudah memperoleh data ya, hasil percobaan, kemudian sudah diskusi dan literasi juga. Sekarang Ibu tampilkan dulu LKPD-nya ya. Menganalisis data, pengertian pemuaian, faktor-faktor yang menyebabkan pemuaian. Ada kesulitan? Tidak, Bu. Tidak, Bu. Untuk membuktikan nilai koefisien muai panjangnya? Sudah, Bu. Sudah. Untuk kesimpulannya? Sudah. Sudah? Sudah, Bu. Sudah. Berarti kalau sudah semua, kita bisa presentasi ya. Siapa yang mau presentasi? Saya, Bu. Meta, ya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya akan mempresentasikan hasil LKPD diskusi kami. Rumusan masalahnya yaitu 1. Mengapa balon udara dapat terbang? 2. Mengapa pada tiap sambungan rel diberi celah? Celah tersebut melebar di malam hari dan menyempit di siang hari. Mengapa demikian? Jawaban sementara saya adalah pertama, karena balon udara mengalami pemuaian gas saat api dinyalakan, sehingga balon udara mengembang dan dapat terbang. Yang kedua, karena besi baja digunakan untuk dapat memuai saat panasnya di siang hari, sehingga memanjang. Itulah sebabnya diperlukan celah di setiap sambungan rel. Lalu selanjutnya, dari hasil percobaan pada aplikasi virtual laboratorium diperoleh data pertambahan panjang aluminium. Lalu selanjutnya, hasil literasi dan diskusi adalah data-data sebagai berikut yang dapat kalian lihat. Dari pertanyaan-pertanyaan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut, yaitu pengertian pemuaian adalah bertambahnya ukuran suatu benda karena pengaruh perubahan suhu atau bertambahnya ukuran suatu benda karena menerima kalor. Faktor-faktor yang menyebabkan pemuaian logam yaitu panjang awal benda, koefisien muai panjang, besarnya perubahan suhu, serta jenis zat padatnya. Jenis pemuaian ada pemuaian panjang, luas, dan pemuaian volume. Pemuaian tersebut merupakan pemuaian zat padat. Lalu pemuaian zat cair dan gas itu termasuk pemuaian volume. Manfaat pemuaian dalam kehidupan sehari-hari adalah pertama, pembuatan celah pada rel kereta. Yang kedua, dapat menerbangkan balon udara. Yang ketiga, penggunaan bimetal pada setrika listrik. Itu saja dari saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Meta ya. Ibu lanjut dengan memberikan kalian review atau penguatan ya. Perhatikan dari presentasinya sudah betul ya. Jadi pemuaian itu adalah bertambahnya ukuran suatu benda karena pengaruh perubahan suhu atau bertambahnya ukuran suatu benda karena menerima kalori. Jadi pemuaian itu terjadi pada 3 zat ya. Pemuaian pada zat padat, pemuaian pada zat cair, dan pemuaian pada gas ya. Pemuaian zat padat itu seperti yang kalian hasilkan tadi dari literasi dan diskusi, ada pemuaian panjang, ada pemuaian luas, dan pemuaian volume. Jadi itu pemuaian panjang ya, logam bisa apa aja, bisa besi, bisa kuningan, bisa aluminium, itu memiliki panjang mula-mula seperti yang pada percobaan kalian tadi. Nah, kemudian kalian panaskan ya, jadi suhunya berubah ya, jadi ada faktor perubahan suhu ya. Nah, setelah dipanaskan, setelah suhunya berubah, maka panjang logamnya itu bertambah sebesar delta L. Jadi di percobaan tadi juga kan ada 3 jenis logam ya, ada aluminium, ada kuningan, dan ada besi.
Ketiga jenis logam itu juga mengalami pertambahan panjang yang nilainya berbeda-beda. Artinya, pertambahan panjang ini selain dipengaruhi oleh perubahan suhu, juga dipengaruhi oleh jenis logamnya. Makin besar koefisien jenis logamnya, maka pertambahannya juga akan semakin besar, seperti hasil percobaan kalian tadi. Ya, jadi dipengaruhi juga oleh alfa. Selain itu, ya, delta L pertambahan panjang ini juga dipengaruhi oleh panjang mula-mula. Jadi kalau kita merubah panjang mula-mulanya ini, maka hasil pertambahan panjangnya juga berubah. Sehingga pertambahan panjang itu dapat dituliskan, itu koefisien Y panjang dikali panjang mula-mula dikali perubahan suhu. Sedangkan panjang setelah memuai, ya, itu sama dengan L0. L0 ini adalah panjang mula-mula ditambah dengan pertambahan panjangnya. Beta ini koefisien muai luas dan nilainya itu 2 kali alfa, ya. Pemuaian volume juga sama, ya, itu koefisien muai volume itu nilainya 3 kali alfa, ya. Zat cair dan gas itu hanya mengalami muai volume saja, ya. Untuk koefisien muai volume pada gas itu nilainya 1/273. Ada yang mau ditanyakan anak-anak? Jelas, Bu. Jelas. Oke, sekarang kita ke contoh soal, ya. Ini ada contoh soal. Ini penyelesaiannya, ya. Hasilnya jadi 10,0144 meter persegi. Ada yang mau ditanyakan untuk contoh soal? Paham, Bu. Oke, kalau paham, lanjut ke latihan. Yuk, silahkan dikerjakan. Sudah, Bu. Sudah? Imam, ya, mau share screen, Imam? Jawabannya? Ya, Bu. Volume tumpah hasilnya yaitu 10 cc dikurangi dengan 1 cc dan volume tumpah adalah 9 cc. Kita cek, ya, 9 cc, betul, ya? Jadi pakai rumus, ya, pertambahan volume. Jadi ada cairan yang tumpah setelah dipanaskan karena pertambahan volume airnya lebih besar daripada pertambahan volume botol. Oke, sampai situ ada yang mau ditanyakan anak-anak? Paham? Paham, Bu. Ibu ingatkan lagi LKPD-nya di foto atau di scan, kemudian kumpul di Google Classroom, ya, di bagian LKPD. Dan sekarang kita menyimpulkan. Ya, ada yang mau menyimpulkan? Apa yang mau menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Saya, Bu. Melinda, oke, silakan Melinda. Kesimpulannya adalah pemuaian adalah bertambahnya ukuran suatu benda karena pengaruh perubahan suhu. Oke, jadi kesimpulan pembelajaran kita hari ini itu yang pertama adalah pengertian pemuaian, ya, sama yang dikatakan Melinda tadi. Pemanfaatan pemuaian dalam kehidupan sehari-hari, ya, seperti yang tadi sudah ditampilkan di awal-awal, ya, pemasangan rel kereta api, pemasangan jembatan, pemasangan kabel listrik, itu semuanya menggunakan prinsip pemuaian. Untuk kesimpulan pembelajaran kita hari ini, Ibu ucapkan terima kasih pada anak-anak yang sudah aktif dalam kegiatan pembelajaran kita hari ini. Kemudian untuk anak-anak yang belum aktif, semoga pada pertemuan selanjutnya kalian lebih aktif lagi. Dalam kegiatan pembelajaran ini dari awal tadi sampai akhir, Ibu sudah menilai sikap kalian, keterampilan kalian juga, ya, tadi dalam menyelesaikan LKPD, ya, dalam diskusi. Nah, untuk tes pengetahuannya sama seperti biasanya nanti Ibu berikan setelah kegiatan pembelajaran ini, anak-anak. Di Google Classroom silahkan dicek, dites pengetahuannya, kerjakan soal PG dan esainya, itu ada waktunya juga, ya, paling lambat jam 3 sore. Soal di materi ajar dikerjakan sebagai latihan kalian supaya kalian terbiasa mengerjakan soal fisika untuk materi pemuaian ini, ya. Nah, kemudian untuk pertemuan selanjutnya kita akan belajar materi kalor, ya. Ibu minta kalian cari dulu tentang materi kalor di buku cetak, itu bisa dibaca atau boleh searching di Google, ya. Hari ini kita cukupkan sampai di sini. Sebelum ditutup kita berdoa dulu. Pimpin doa, Mang. Iya, Bu. Untuk mengakhiri pertemuan pembelajaran fisika pada hari ini, berdoa menurut kepercayaan dan keagamaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Terima kasih, Imam, ya. Ingat tetap di rumah, ya, karena kita masih pandemi. Kalaupun kalian harus terpaksa keluar rumah, ada kepentingan, tetap gunakan masker, jaga jarak, hindari kerumunan, dan rajin cuci tangan, ya. Kita sama-sama berdoa semoga pandemi ini segera berakhir supaya kita bisa segera tatap muka, ya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.